Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya. Di sini saya akan membahas terkait biokimia 2 LKM 7. Nah, sebelum memulai pembahasan terkait soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, di sini perkenalkan nama saya Iwayan Suardinata, NIM 18130311040. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas. Yang pertama di sini yakni fotosintesis adalah suatu proses biokimia membentuk karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun seperti yakni klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Nah, jelaskan zat hijau daun yang dimaksud. Nah, sudah terlihat jelas di sana bahwa zat hijau daun itu yakni klorofil. Nah, klorofil di sini merupakan molekul yang terdapat dalam sel tumbuhan yang tugasnya yakni membantu reaksi fotosintesis. Nah, klorofil di sini berwarna hijau karena dapat menyerap cahaya merah, biru, serta ungu yang dikenal efektif dalam reaksi fotosintesis, serta memantulkan cahaya hijau dan kuning yang merupakan panjang cahaya yang kurang efektif untuk reaksi fotosintesis. Nah, klorofil ini memiliki struktur kimia yang terdiri dari porfirin siklik, tetrapirol dengan ion magnesium pada pusatnya dan eker berupa terpen. Selanjutnya, jelaskan sejarah penemuan fotosintesis. Nah, di sini ada beberapa penemu-penemu dan tahun-tahun masing-masing terkait penemuan fotosintesis. Nah, di sini pada tahun 1600-an oleh Jan P.N. Helmont melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya itu, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Nah, yang selanjutnya ini pada tahun 1727 oleh Stephen Hales mengemukakan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Nah, pada saat itulah belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan. Pada tahun 1771 oleh Joseph Priestley menunjukkan bahwa tikus dapat tetap hidup dalam toples tertutup asalkan di dalam juga terdapat tumbuhan. Nah, ini pada tahun ini sudah sedikit signifikan terkait penemuan fotosintesis karena di sana sudah terlihat bahwa jika tikus ditutup dengan toples dengan rapat-rapat, walaupun di sana di dalam toples tersebut ada tumbuh-tumbuhan, maka tikus itu tetap bertahan hidup. Nah, terus pada tahun 1778 oleh J. Jan Ingenhousz memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Ia juga menemukan bahwa tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan gelap sehingga ia lalu menyarankan agar tumbuhan dikeluarkan dari rumah pada malam hari untuk mencegah kemungkinan racuni penghuninya. Nah, ini sangat signifikan terkait penemuan fotosintesis. Nah, pada tahun 1782 oleh Jean Seneber menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak itu adalah karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Nah, kemudian pada tahun yang sama oleh Theodore de Saussure berhasil menunjukkan hubungan antara hipotesis Stephen Hale dengan percobaan-percobaan pemulihan udara. Ia menemukan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan karbon dioksida, akan tetapi juga oleh pemberian air. Melalui serangkaian eksperimen inilah akhirnya para ahli berhasil menggambarkan persamaan umum dari fotosintesis yang menghasilkan makanan seperti glukosa. Selanjutnya, yakni soal ketiga, uraikan dengan jelas perangkat fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa perangkat fotosintesis, yakni ada pigmen, kloroplas, fotosistem, dan membran dan organel fotosintesis. Nah, pigmen di sini yakni proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik.
Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, kloroplas, di mana dalam kloroplas ini terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma, di mana stroma ini dibungkus oleh dua lapisan membran. Ada membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antara membran yang disebut loculi. Selanjutnya, fotosistem. Fotosistem di sini merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron, di mana fotosistem sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Selanjutnya, membran dan organel fotosintesis, di mana protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis dilengkapi dengan membran sel. Cara yang paling sederhana terdapat pada bakteri, yang mana protein-protein ini tersimpan di dalam membran plasma. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan kloroplas yang berfungsi sebagai organel utama terjadinya fotosintesis. Nah, kloroplas merupakan tempat terdapatnya pigmen atau zat hijau daun atau klorofil, di mana dalam kloroplas di sini memiliki bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Nah, stroma di sini dibungkus oleh dua lapisan membran yang disebut tilakoid. Dalam stroma terdapat lamela-lamela yang saling bertumpuk dengan yang disebut dengan grana. Di dalam sayatan granum bentuk individual dari grana, maka akan ditemukan protein klorofil A dan B, karotenoid, serta lipid. Soal selanjutnya yakni soal nomor 5, jelaskan siklus Calvin berikut. Nah, di sana ada gambar terkait adanya siklus Calvin, di mana siklus Calvin di sini merupakan siklus pembentukan glukosa melalui reaksi kimia dengan mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen lain menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, bisa dilihat di gambar, itu proses siklus dapat membutuhkan cahaya reaksi gelap dan bertempat di stroma. Tahap pertama dia wali dengan fiksasi karbon. Pada proses ini, karbon dioksida melekat dengan ribulosa bifosfat atau RUBP yang berperan dalam intermediate. Nah, berkarbon 6 kemudian akan pecah menjadi 2 dan berbentuk 3 fosfogliserol. Yang kedua yaitu reduksi. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH2. Selanjutnya digunakan untuk konversi 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prekursor karbohidrat 3 karbon menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prekursor karbohidrat 3 karbon menjadi glukosa dan gula. Tahap ketiga yakni regenerasi, di mana dalam regenerasi di sini gliseraldehida 3-fosfat diubah kembali menjadi RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan ATP, yakni akseptor untuk karbon dioksida. Soal nomor 6, jelaskan reaksi terang berikut. Nah, bisa dilihat di sana merupakan gambar terkait ada lumen tilakoid, stroma, kloroplas. Nah, pada reaksi terang terdapat dua fotosistem, yakni fotosistem 1 atau bisa disebut dengan PS1 dan fotosistem 2 atau bisa disebut dengan PS2. Nah, di sini perbandingan klorofil A dan klorofil B dengan yakni 12:1. Panjang gelombang cahaya ditangkap oleh PS1 adalah 700 nanometer sehingga sering disebut dengan P700. Sedangkan PS1 menangkap foton sehingga elektron tereksitasi, kemudian terbentuk ion H+, elektron, dan oksigen. Kemudian oksigen dilepas ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air akan masuk ke PS2, kemudian diterima oleh akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom, sehingga terjadi peningkatan energi. Energi yang digunakan ini untuk mengubah ADP menjadi ATP.
elektron dari sitokrom itu diangkut menuju PS1 ke fotosistem 1, kemudian ke akseptor elektron berikutnya. Elektron kemudian akan diterima oleh NADP sehingga terikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron tersebut disebut transport elektron non-siklik. Elektron pada fotosistem 1 diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom, kemudian kembali ke PS1 menuju yakni dalam proses ini akan berlaku ketika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Soal nomor 7. Jelaskan perbedaan siklus Calvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait siklus Calvin dan siklus Hertzsprung, di mana pada siklus Calvin di sini siklus Calvin beroperasi di semua tanaman, sedangkan dalam siklus Hertzsprung di sini yakni beroperasi hanya pada tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Selanjutnya, pada siklus Calvin di sini asektor karbon dioksida utama adalah fosfat biribulosa. Sedangkan pada siklus Hertzsprung di mana asektor karbon dioksida utamanya adalah fosfenol asam pirufat. Selanjutnya, pada siklus Calvin produk stabil pertama adalah senyawa asam fosfogliserat, sedangkan dalam siklus Hertzsprung produk yang stabil pertama adalah senyawa asam asetat. Pada siklus Calvin selanjutnya ada enzim karboksilase adalah rubisco, sedangkan pada siklus Hertzsprung yakni enzim karboksilase adalah karboksilase PEP dan rubisco. Selanjutnya pada siklus Calvin di sini tidak bisa beroperasi di bawah konsentrasi karbon dioksida yang sangat rendah, sedangkan dalam siklus Hertzsprung bisa beroperasi di bawah konsentrasi karbon dioksida yang sangat rendah. Nah, itu beberapa perbedaan terkait siklus Calvin dan siklus Hertzsprung. Soal nomor 8. Jelaskan laju faktor penentu laju fotosintesis. Nah, di sini ada beberapa faktor penentu laju fotosintesis, yakni ada intensitas cahaya, ada konsentrasi karbon dioksida, ada suhu, ada kadar air, dan di sana ada kadar fosfotinat juga, dan ada tahap pertumbuhan, di mana dalam intensitas cahaya di sini laju fotosintesis akan mencapai maksimum jika banyak cahaya. Nah, itu jika laju fotosintesisnya ingin mencapai maksimum, maka diperlukannya cahaya yang banyak seperti itu. Dalam konsentrasi karbon dioksida di sini, semakin banyak karbon dioksida di udara, maka makin banyak jumlah bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada suhu. Enzim-enzim yang membantu proses fotosintesis ini dapat bekerja pada suhu optimal. Umumnya laju fotosintesis ini meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Kadar air, mana air yang sedikit akan mengakibatkan penutupan stomata sehingga menghambat penyerapan karbon dioksida dan mengurangi laju fotosintesis. Selanjutnya ada kadar fosfotinat, di mana dalam kadar fosfotinat di sini yang sedikit dapat meningkatkan laju fotosintesis dan sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap pertumbuhan, di mana dalam tahap pertumbuhan ini tumbuhan pada fase kecambah lebih cepat laju fotosintesisnya dibandingkan tumbuhan dewasa, karena tumbuhan kecambah membutuhkan energi dan makanan lebih banyak. Oleh karena itu, maka tumbuhan yang sedang menuju pertumbuhan kedewasaan akan memiliki laju fotosintesis lebih tinggi. Soal nomor 9 ini dan soal nomor 9 dan 10 ini dipertanyakan terkait tentang artikel yang sudah diberikan di sini, yakni apa hasil pesan dari respirasi tanaman dikendalikan oleh fotosintesis dan atau biomasa. Karena dalam pembuat dari artikel di sini ada Colatia, Mark G. Ilker, dan kawan-kawannya. Nah, di sini bisa dilihat di slide, itu merupakan artikel dari Alessio Colati dan kawan-kawannya, yakni dengan judulnya Plant Respiration Control by Photosynthesis or Biomass.
Nah, di sini pesannya yakni berdasarkan jurnal tersebut, penulis jurnal menyimpulkan bahwa respirasi tumbuhan sebenarnya tidak dikendalikan oleh biomasa, tetapi oleh fotosintesis tumbuhan itu sendiri, yang digunakan untuk membuat makanan secara autotrof dan energi untuk bertumbuh. Pada jurnal juga disebutkan bahwa perlu adanya penggunaan model yang dapat menunjukkan eksperimen serta mengukur dinamika sel hidup pada tumbuhan dan kesediaan atau ketergantungan untuk penyimpanan karbon. Soal ke-10 yakni soal yang terakhir. Jelaskan gambar 1 dan 8 dari jurnal. Bisa dilihat di slide, itu merupakan jurnal dari Zhengye, Chunmei Ding, Mingyu Liu, Aoqi Wang, Qing Wang, dan Henley dengan judul Water Oxidation Catalyst for Artificial Photosynthesis. Nah, ini merupakan gambar nomor 1. Nah, di sana menunjukkan adanya skema potensial redox kofaktor dengan jalur transport dan pemisahan muatan. Nah, dalam gambar yang A itu merupakan itu gambar dengan menunjukkan adanya skema potensial redox kofaktor dengan jalur transport dan pemisahan muatan. Sedangkan pada gambar B itu ada siklus Kokiang, di mana menampilkan serangkaian konsekutif dari 5 keadaan intermediate, di mana bersamaan dengan reaksi redoks dan pelepasan proton. Selanjutnya ada gambar yang 8 itu ada yang A itu menjelaskan tentang skema perubahan keadaan kimiawi air pada keadaan potensial oksidasi stabil dan mekanisme deaktivasi. Sedangkan pada gambar B menunjukkan adanya pengaruh akumulasi potensial ion mangan atau Mn3+, perubahan arus pada oksigen dan MnO4- dan juga untuk gambar C menunjukkan pengaruh waktu potensial anoda saat mengalami elektrolisis pada arus densitas 10 dan 1000 Ma cm². Semua pengukuran untuk gamma MnO2 pada FTO dengan pH 2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang LKM 7. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya ucapkan terima kasih.